merupakan salah satu contoh penerapan titrasi reduksi oksidasi. Ada dua jenis titrasi yang melibatkan iodium. Pertama, titrasi iodimetri. Titrasi iodimetri dilakukan dengan menggunakan larutan baku iodium. Kedua, titrasi iodometri. Titrasi iodometri merupakan titrasi tak langsung yang dilakukan dengan mereaksikan analit dengan kalium iodida. Iodium yang dibebaskan dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Ada dua jenis titrasi iodimetri. Iodimetri langsung. Analit langsung dititrasi dengan menggunakan larutan baku iodium. Titrasi balik. Analit direaksikan dengan larutan baku iodium secara berlebih. Sisa iodium dititrasi dengan menggunakan larutan baku natrium tiosulfat. Titrasi iodimetri dapat digunakan pada penentuan kadar vitamin C, penentuan sulfida, penentuan peroksida, penentuan kadar air dengan menggunakan metode Karl-Fischer. Iodium memiliki tiga kelebihan. Iodium merupakan oksidator yang relatif lemah, namun iodium mampu mengoksidasi secara sempurna senyawa reduktor kuat. Iodium juga mampu mereduksi senyawa reduktor lemah dalam suasana netral atau sedikit asam. Iodium juga memiliki beberapa kelemahan. Iodium mudah menguap. Iodium sedikit larut dalam air. Ia tidak mudah teroksidasi di udara dalam suasana asam. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkecil kesalahan titrasi. 1. Titrasi dilakukan dengan cepat. 2. Titrasi dilakukan dalam area tertutup. Titrasi dilakukan pada suhu rendah. Pada proses pembuatan I2 dilakukan penambahan kalium iodida. Titrasi iodimetri merupakan titrasi tak langsung yang dilakukan dengan cara mereaksikan analit dengan kalium iodida. Iodium yang dibebaskan dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat. Titrasi iodimetri harus dilakukan dalam suasana asam. Dalam suasana alkali, iodida akan bereaksi dengan ion hidroksida membentuk ion hipoiodik dan iodat. Titrasi harus dilakukan dengan cepat. Iodium mudah sekali bereaksi dengan oksigen di atmosfer. Titrasi iodometri dapat digunakan pada penentuan logam, penentuan klor dan senyawa hipoklorit, penentuan formaldehid, penentuan BOD, dan penentuan gula reduksi. Penentuan titik akhir titrasi dapat dilakukan dengan penambahan indikator amilum. Indikator ditambahkan ketika mendekati titik akhir titrasi pada saat larutan berwarna kuning. Dengan penambahan pelarut organik sehingga terbentuk dua lapisan, lapisan air dan lapisan organik. Dengan cara potensiometri.
saya akan mentitrasi larutan vitamin C. Alat yang digunakan yang pertama adalah gelas beker, kemudian Erlenmeyer, buret, statif, dan klem. Bahan yang akan digunakan yaitu adalah larutan iodin sebagai titrat atau larutan standar, kemudian vitamin C sebagai sampelnya, dan indikator amilum. Langkah pertama yaitu menuangkan larutan iodin sebagai larutan standar ke dalam buret sebanyak kurang lebih 40 ml. Kemudian kita menuangkan larutan vitamin C ke dalam Erlenmeyer. Larutan vitamin yang digunakan yaitu sebanyak 20 ml. Setelah itu, kita tambahkan dengan indikator amilum. Indikator amilum yang digunakan sebanyak kurang lebih 20 tetes. Oh iya, larutan iodin yang digunakan tadi konsentrasinya 0,098 molar. Setelah itu kita titrasi larutan vitamin C ini dengan larutan iodin hingga titik akhir titrasi, yaitu warna larutan akan berubah menjadi warna biru. Sebelum memulai titrasi, jangan lupa untuk mencatat volume awal yang ada di buret. Dan ketika nanti sudah mencapai titik akhir, juga dicatat volume akhir iodin yang ada dalam buret, supaya kita dapat mengetahui volume iodin yang digunakan. Setelah kita selesai mentitrasi, kita dapat menentukan kadar vitamin C yang ada dalam sampel